Jemaat nomor 383, bait pertama, kita nyanyikan 2 kali. Terima kasih kepada Ibu Ngatira yang sudah memberikan waktu kesempatan kepada saya untuk melayani menyampaikan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, mari kita berdoa. Dan kita berdoa menaikkan doa syafaat. Tuhan, saat pagi hari ini bersama jemaat Gedong mengambil tatamu yang kudus, menaikkan segala ucapan syukur kepada Tuhan, di mana Kau sudah menyertai, menolong, memimpin, menuntun kehidupan kami. Bahkan selama seminggu ini Kau juga terus memberkati, menolong kami. Bahkan kami boleh Kau berkati di dalam setiap usaha dan pekerjaan kami. Tuhan,
saat hari ini kami menaikkan doa syafaat kami yang pertama khususnya untuk pemerintah bangsa negara kami Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati, Engkau tolong, Engkau tutup bungkus dengan cara yang kudus, sehingga pemerintah bangsa negara kami Indonesia betul-betul menjadi pemerintahan yang punya roh takut akan Tuhan. Berkatilah Bapak Presiden Insinyur Joko Widodo, kiranya Engkau terus memberikan roh hikmat, roh wahyu, sehingga betul-betul memimpin dengan hikmat daripada Tuhan. Berkatilah juga Wakil Presiden, para Menteri, bahkan para gubernur seluruh Indonesia, para bupati, bahkan para camat, lurah, bahkan sampai ke kadus atau RT RW ke pelosok-pelosok pedesaan. Kiranya Engkau terus memberkati para pemimpin-pemimpin ini betul-betul memimpin dengan penuh hikmat daripada Engkau. Tuhan, kami serahkan juga untuk situasi kondisi yang ada di bangsa negara kami Indonesia di tengah adanya COVID-19 ini Tuhan. Biarlah kami semakin sebagai anak Tuhan semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bahkan melalui peristiwa ini Tuhan, kami semakin sungguh-sungguh mempercayai bahwa Tuhan punya rancangan yang lebih indah terhadap kami. Tuhan, kami juga memberkati, mendoakan untuk saudara-saudara kami yang ada di luar sana Tuhan. Mungkin mereka sedang berkunjung ke gedung, juga Engkau memberkati. Biarlah Engkau terus memberikan berkat, memberikan kekuatan, kesehatan, untuk terus melindungi mereka semua. Tuhan, kami juga mendoakan untuk pekabaran Injil yang saat ini sudah sangat terbuka sekali Tuhan, melalui media internet bisa saling berbagi, bahkan antar suku, bahasa, bangsa, bahkan negara, antar benua tidak dibatasi, yaitu melalui internet, melalui media-media yang ada Tuhan. Kiranya kami boleh bersaksi bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami saling menguatkan, saling menopang antara satu dengan yang lain. Tuhan, kami juga mendoakan untuk setiap jemaat yang ada di gedung Tuhan. Kiranya Engkau terus memberkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan, baik itu jika mereka bertani, beternak, berdagang atau usaha yang lain, sebagai sarana penopang untuk mencukupi kebutuhan mereka Tuhan. Kiranya juga Engkau terus memberkati sehingga kami menjadi orang yang terus diberkati, bahkan kami juga terus hidup dalam kecukupan. Tuhan, kami juga mendoakan untuk para majelis yang Engkau pakai untuk melayani di gedung ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati roh hikmat, pengertian, pewahyuan, anugerahkan atas kami, sehingga betul-betul kami mampu membawa perubahan di gedung ini, membawa transformasi, yaitu kami semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, mengasihi Tuhan. Bahkan kami betul-betul menjadi orang Kristen yang punya Kristus yang hidup di tengah-tengah kami atau di tengah-tengah pribadi kami. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan satu firman-Mu. Kiranya Engkau memberikan roh hikmat, pengertian, pewahyuan, bahkan Engkau pimpin hamba-Mu yang Engkau pakai untuk menyampaikan isi hati-Mu saat pagi Tuhan. Baik yang berbicara maupun yang mendengar, semua sama-sama memulai berkat Tuhan. Inilah seruan doa kami, hanya bolehkan di dalam satu nama Tuhan kami Kristus. Yang percaya kita katakan amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan saat pagi hari ini kita akan membaca dari kitab Zabur atau Mazmur Mazmur 19 ayat 1 sampai yang ke-5. Zabur Mazmur 19 ayat 1 ngantos dumugi gangsal. Kita baca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang genap, Bapak Ibu ayat yang ganjil. Kita baca silih berganti. Saya akan membacakan dulu judulnya. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya.
Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Saya akan mengulang lagi ayat yang ketiga dan yang keempat. Hari meneruskan berita kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan, melakukan lalu membagikan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga firman itu betul-betul menjadi berkat. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, salam. Puji nama Tuhan bahwa pada saat pagi hari ini kita masih diberikan waktu, kesempatan oleh karena anugerah Tuhan. Dan Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, pada saat hari ini kita memperingati masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Karena beberapa hari lagi kita akan memperingati kesengsaraan Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu melalui Jumat Agung atau Paskah. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, kalau kita membaca merenungkan firman Tuhan ini, dan saat ini saya memberikan tema atau judul memberitakan Injil melalui media. Mungkin Bapak Ibu bertanya, kok temanya memberitakan Injil melalui media? Karena beberapa tahun yang silam saya pernah mendengar seminar yang direkam melalui pita kaset, lalu diputar melalui tape recorder. Dalam seminar itu juga menubuatkan Mazmur 19 ayat 3, 4, dan 5, yaitu Mazmur 19 ayat 1 sampai yang kelima ini. Dan waktu itu dikatakan oleh seorang hamba Tuhan bahwa nubuatan ini sudah mulai digenapi. Waktu itu yang diterangkan adalah melalui radio, terus televisi, dan suatu saat hamba Tuhan itu ngomong begini, akan ada namanya teknologi yang lebih canggih lagi. Kita akan melihat orang berhadapan muka dengan muka, sekalipun berbeda tempat, berbeda situasi dan kondisi. Dan saat ini puji Tuhan, ini sudah terjadi. Yaitu melalui apa? Melalui internet. Bapak Ibu jemaat dikasih Tuhan, ketika beberapa tahun yang silam saya merenungkan dan saya menantikan waktu Tuhan, dan betul-betul saat ini sudah terjadi. Ada sebuah kesaksian yang setiap saat saya alami ketika melalui internet ini, di tengah-tengah situasi masa pandemi, Bapak Ibu, justru banyak sekali anak-anak Tuhan yang digerakkan. Itu jelas kuasa Roh Kudus, kalau bukan kuasa Roh Kudus kan mungkin. Tiba-tiba ada yang namanya Zoom. Zoom itu adalah kita saling menelpon bersama-sama, bahkan itu tinggal kuotanya mau diisi berapa orang. Ada yang sampai 100 orang, 200 orang, bahkan 500 orang. Karena saya hampir setiap hari mengikuti ini, saya diundang oleh orang-orang yang mengasihi Tuhan, sekalipun berbeda bahasa, bangsa, negara, bahkan benua. Karena apa Bapak Ibu? Ini kesaksian yang betul-betul menguatkan saya. Setiap hari Minggu sore itu ada ibadah alternatif. Ibadah alternatif yang
dilakukan oleh lembaga yang namanya GLFI atau Gaul League for Indonesia. Juga ada yang namanya GAIS. GAIS itu adalah Global Assembly English Service. Itu adalah khotbah dalam bahasa Inggris, karena setiap hari Minggu sore jam 4 itu lewat Zoom. Itu saya diundang oleh seorang hamba Tuhan yang ada di wilayah Tangerang, tapi mereka yang melayani itu terkadang dari Amerika. Bahkan jemaat yang hadir Bapak Ibu itu luar biasa, berbagai macam negara ada. Karena waktu itu pengalaman minggu kemarin itu yang hadir ada dari Inggris, Australia, Singapura, Filipina, bahkan termasuk Indonesia. Indonesia itu bukan hanya dari sini toh, bukan saya yang diundang, tapi seluruh Indonesia. Jadi timur Indonesia sampai barat Indonesia ada, bahkan seluruh Indonesia ada. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa, yaitu melalui internet tidak bisa dibatasi tempat dan waktu, bahkan saling berbagi, saling menguatkan. Ketika mereka bersaksi Bapak Ibu, ternyata mereka juga sama, mempunyai kerinduan yang sama untuk saling menguatkan, saling menopang, saling mendukung, sekalipun berbeda denominasi gereja. Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Bahkan Bapak Ibu, melalui media juga itu ada Zoom. Mungkin bapak-bapak yang bergabung dengan komunitas Pria Sejati bisa bergabung dengan komunitas yang ada di Banten, bahkan Bandung, dan lain sebagainya. Bahkan ada sebuah kesaksian yang sampai sekarang saya merenungkan luar biasa Bapak Ibu. Ketika pagi-pagi jam 4:30 saya diundang oleh yang namanya Harvest Ministry. Itu juga sama, itu berbagai macam suku, bahasa, bangsa berkumpul bersama melalui saat teduh bersama. Tapi ketika saya diajak Bapak Ibu, yang luar biasa ketika pagi-pagi akhirnya kan mengatakan, Pak Cornelius tinggal di mana? Saya ada di Gedong. Akhirnya saya buka, saya ditelepon dari sana, saya perlihatkan dusun Gedong. Jadi dusun Gedong itu menjadi dusun yang bisa dilihat di mana-mana. Cuman ketika saya ikut itu Bapak Ibu, ada yang sempat saya ketika didoakan sampai menangis. Karena apa Bapak Ibu? Saya didoakan oleh seorang mantan penjahat. Pekerjaannya dulu suka mencuri, mabuk, merugikan orang lain, bahkan hidupnya nggak karu-karuan. Tetapi hamba Tuhan tersebut, ketika dia sudah bertemu Yesus, dia saat ini menjadi penginjil yang luar biasa. Dia adalah saudara kita dalam Kristus, sekalipun mereka terpisah dari Indonesia. Karena apa Bapak Ibu? Akibat jajak pendapat. Mereka tinggalkan Indonesia, yaitu di bumi Lorosai. Bumi Lorosai itu adalah timur-timur. Saya didoakan oleh seorang mantan penjahat. Kenapa kok dia menjadi penjahat Bapak Ibu? Dia bersaksi, karena saya betul-betul ingin hidup di Indonesia, tapi dengan situasi ini saya kesulitan ekonomi, akhirnya saya menjadi perampok, maling, bahkan merugikan orang lain. Akhirnya dia dipenjara, kalau tidak salah dia bersaksian sekitar 15 tahun Bapak Ibu. Tetapi di penjara itu dia diinjili. Akhirnya saat ini dia bertobat. Akhirnya orang tersebut sekolah teologi, saat ini sedang menginjil Bapak Ibu. Yaitu menginjil, yaitu melalui media. Menginjil baik langsung maupun tidak langsung. Bapak Ibu jemaat Tuhan, kitab Mazmur ini ditulis udah ribuan tahun. Ya mungkin kalau cetakan Alkitab dalam bahasa Indonesia
atau terbitan lain mungkin baru beberapa tahun, tetapi dalam kitab aslinya sudah ribuan tahun. Dan ini adalah nubuatan yang luar biasa. Ketika saya merenungkan bahwa Alkitab yang setiap hari kita baca, kita pelajari, itu adalah Alkitab yang luar biasa. Sekalipun memang banyak sekali orang-orang yang saat ini belum percaya, masih ada yang menolak ketuhanan Yesus. Tapi justru Bapak Ibu juga melalui media internet saat ini banyak sekali orang-orang yang sudah bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau Bapak Ibu mengikuti perkembangan yang namanya YouTube itu bisa menyiarkan secara langsung maupun tidak langsung. Dan situ banyak sekali orang-orang yang bersaksi dulunya tidak kenal Yesus, memuja nama Yesus, bahkan ada yang benci Yesus. Tapi ketika Tuhan Yesus sudah menangkap, luar biasa. Bahkan beberapa hari yang lalu Bapak Ibu, ada seseorang, bukan orang Kristen, tetapi mereka mengupas Alkitab, tetapi tujuannya hanya untuk melemahkan iman kekristenan. Akhirnya dalam YouTube itu saya jawab, bersyukur, terima kasih. Karena apa? Mereka ceramah, tapi yang diceramahkan Alkitab. Sekalipun di dalam ceramah bukan di tempat gereja, itu di tempat tertentu, saya tidak bisa menyebutkan karena ada kode etik jurnalistik, jadi saya tidak bisa menyebutkan. Tapi kalau Bapak Ibu melihat perkembangan di YouTube, banyak sekali orang-orang yang bertobat, yaitu melalui kesaksian orang-orang yang belum tidak percaya karena mereka mengalami perubahan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kita renungkan, kita sebagai anak Tuhan. Mari kita yang punya teknologi, apalagi anak muda yang punya HP, kita gunakan untuk memberitakan Injil, yaitu memberitakan nama Yesus Kristus. Kita bersaksi kepada orang lain. Memberitakan Injil itu bukan mengkristenkan orang Bapak Ibu, tapi memberitakan Injil yaitu memberitakan akan kebaikan Tuhan yang setiap hari kita alami, setiap saat kita alami. Apa yang sudah Tuhan berbuat terhadap kita. Karena Bapak Ibu, setiap saat saya juga sering diundang untuk bersaksi sekalipun lewat media. Apa yang Bapak Cornelius dapatkan, pengalaman apa dengan Tuhan. Saya setiap hari mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Makanya Bapak Ibu, ini pengalaman yang saya alami. Ketika tiba-tiba saya sedang ke pasar mau berangkat, itu ketika saya merenungkan ada firman Tuhan yang menjadi rema, itu tiba-tiba saya mengeluarkan air mata. Karena itu apa? Itu jelas kuasa Roh Kudus. Roh Kudus bekerja di dalam hati dan pikiran saya. Lalu melalui kebenaran firman Tuhan, apa yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita hari ini. Mari kita terus bersaksi bagi nama Tuhan. Bahkan beberapa hari yang lalu ada saudara kita, itu saudara kita di belakang Bapak Musa. Mungkin Bapak Ibu belum pernah tahu latar belakang Bapak Musa itu seperti apa. Ternyata dulu dia tidak percaya, bahkan pernah mengalami cacat. Tetapi oleh karena kuasa Tuhan, akhirnya Bapak Musa dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, akhirnya dia percaya Yesus. Itu luar biasa. Kita tetap dukung, doakan Bapak Musa terus dipakai Tuhan menjadi saksi. Karena apa Bapak Ibu? Melalui Pak Musa yang ada di Kipas, itu banyak sekali orang-orang yang datang bersaksi, minta dilayani oleh Tuhan. Akhirnya banyak orang-orang yang diselamatkan. Mari Bapak Ibu, melalui kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini, apapun yang mau kita kerjakan, kita kerjakan sepanjang kita masih diberikan kesempatan untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil yaitu mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Ketika suatu saat kita dipanggil Tuhan, kapanpun tidak pernah ada yang tahu.
kita siap mempertanggungjawabkan. Karena beberapa hari yang lalu saya juga minta ada dukungan doa dalam grup. Itu dulu teman saya Bapak Ibu waktu di Tangerang. Karena situasi dan kondisi karena pasangan hidup, orang tersebut meninggalkan Tuhan Yesus. Akhirnya saat ini ditegur Tuhan, dia kena penyakit jantung stroke Bapak Ibu. Akhirnya dari kakaknya minta dukungan doa melalui grup itu. Dan puji Tuhan, melalui doa dari saudara-saudara seiman, akhirnya saat ini sudah mulai membaik. Itu adalah anugerah Tuhan. Jadi mari kita pergunakan media yang benar untuk kita pakai menjadi saksi Kristus yang hidup. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, di mana Engkau sudah berbicara, berkata-kata melalui hamba-Mu ini. Kiranya kebenaran firman-Mu terus menjadi kekuatan menolong kehidupan kami, supaya kami sebagai anak Tuhan yang hidup di dusun ini terus bisa bersaksi tentang nama Yesus, nama yang hebat itu. Bahkan Engkau tutup bungkus dusun gedong ini sehingga menjadi dusun yang penuh kemuliaan, bahkan menjadi dusun yang menyatakan kemuliaan, sehingga melalui setiap pribadi lepas pribadi yang ada di dusun gedong ini, nama-Mu akan semakin dipuji, dipermuliakan, semakin banyak jiwa-jiwa mengalami perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Tuhan, kami serahkan seluruh keberadaan kami ini hanya di dalam tangan kasih-Mu, hanya di dalam satu nama Tuhan kami Kristus. Doa ini kami akan. Amin. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Ngatira yang memimpin. Terima kasih. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita dengarkan bersama-sama. Semoga menjadikan kekuatan iman kita untuk kehidupan kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk ibadah pada pagi hari ini dengan kita berdoa dan seperti Tuhan yang ajarkan kepada kita. Mari kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat yang melimpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu saat ini Tuhan. Engkau telah pimpin ibadah pada pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhir di keadaan selamat. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu akan menjadikan kekuatan iman dalam kehidupan kami, untuk menjadikan rema dalam kehidupan kami ya Tuhan, sehingga kami selalu dekat kepada-Mu ya Tuhan. Kami tidak akan menyembah Allah-Allah lain selain Engkau, karena hidup kami hanyalah milik-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan pulang untuk meninggalkan tempat ini ya Tuhan. Maka berkati kami dalam perjalanan kami ya Tuhan. Engkau akan lindungi kami dalam setiap aktivitas kegiatan kami ya Tuhan. Banyak sekali dosa yang kami lakukan di depan kami, Engkau ampuni kami ya Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama seperti Tuhan yang ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke penyakit, tetapi bebaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menerima berkat. Mari kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus kiranya berserta dengan